Kristus yang menyatakan karya Tuhan di dalam hidup kami. Ini setiap kami Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, hati, pikiran kami ke dalam tangan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Shalom. Selamat pagi kepada setiap jemaat Tuhan yang berkumpul pada hari ini. Hari ini kita bersama-sama merayakan sebuah momen yang penting di dalam kekristenan. Yang saya yakin dan percaya tidak kalah penting dari perayaan Natal, Paskah, Jumat Agung. Dan hari ini kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Bersama-sama kita akan mengingat akan panggilan Tuhan ketika Dia pertama kali mengutus para rasul membentuk gerejanya di dunia. Mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Kita akan membacakannya bersama-sama dengan bersuara. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11, kita akan membacakannya bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 hingga ayat 11, 1, 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia diangkat ke sorga. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak bukti Ia menanda bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang dikatakannya, telah kamu dengar dari aku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu ketika Ia berkumpul, mereka berkata kepadanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Jemaat sekalian, sampai hari ini kekristenan masih menjadi agama terbesar di dunia. Tempo pernah menampilkan data statistik ini ya, menunjukkan jumlah penganut agama-agama di dunia. Tahun 2020 ketika statistik ini diluncurkan, jumlah penganut agama Kristen adalah 31 hingga 31,1%. Kristen itu termasuk Katolik ya, kekristenan, Kristen, Katolik dan Kristen Protestan 31%. Saya cek ya di Google ya.
sampai tahun 2025 masih di sekitaran 31%. Sampai hari ini gereja-gereja masih menjadi tempat yang didatangi oleh para penganut agama Kristen. Mungkin memang ada negara-negara yang kekristenannya menurun, tapi hari ini VTI menjadi bukti ya bahwa orang-orang di berbagai belahan dunia masih ke gereja. Bapak Ibu, kekristenan sekali lagi adalah agama terbesar di dunia, bukan salah satu agama terbesar, tetapi agama terbesar di dunia dengan jumlah penganut yang begitu besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita di Indonesia mungkin kadang-kadang nggak relate ya dengan data-data seperti ini karena kita minoritas di Indonesia. Tetapi kita boleh berbangga dalam tanda kutip bahwa kita adalah bagian dari umat terbesar di dunia. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Apa yang kemudian menjadi membuat kekristenan itu menjadi agama yang terpelihara dari ribuan tahun yang lalu sampai zaman modern hari ini? Masih ada orang-orang yang datang ke gereja untuk beribadah, datang ke gereja untuk menyembah pribadi yang disebut Yesus Kristus. Kenapa ada jutaan jiwa yang bersedia untuk disebut Kristen di dalam hidupnya? Bapak Ibu, Kisah Para Rasul, kitab yang tadi kita baca, itu menjadi sumber sejarah sebenarnya ya bagi kita. Bagaimana kita pertama kali disebut sebagai orang Kristen, bagaimana tempat kita beribadah ini ada disebut sebagai gereja. Bagaimana ada sekelompok orang yang kemudian menamakan diri mereka Kristen, menyembah Yesus Kristus. Kita lihat Kisah Para Rasul mencatat bagaimana kekristenan mula-mula terbentuk. Tetapi Bapak Ibu, menariknya kalau kita baca Kisah Para Rasul dari pasal yang pertama hingga pasal yang terakhir, kita akan menemukan banyak hal yang aneh sebenarnya. Kalau kita cermati, kalau kita baca Kisah Para Rasul, kita akan melihat banyak keanehan yang mungkin membuat kita bertanya-tanya, kok bisa ya orang-orang yang meneruskan apa yang ditulis di Kisah Para Rasul ini mau tetap berada di dalam agama tersebut. Aneh ya bahwa kekristenan boleh bisa menjadi agama terbesar di dunia. Kenapa? Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, saya secara pribadi menemukan ada dua hal yang aneh Bapak Ibu. Yang pertama, kekristenan itu diceritakan di Kisah Para Rasul, kekristenan itu dimulai oleh kesaksian dari mulut ke mulut yang dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya nggak qualified. Kalau mereka kirim CV ke perusahaan-perusahaan, ke yayasan-yayasan, mereka akan dicap oleh HRD sebagai orang-orang yang nggak qualified untuk terlibat sebagai pemimpin dari perusahaan, yayasan, lembaga yang dituju begitu. Kalau kekristenan adalah sebuah yayasan, kalau kekristenan adalah sebuah perusahaan, lucunya kekristenan dimulai oleh orang-orang yang tidak qualified untuk mendirikan organisasi, mendirikan yayasan, perusahaan, agama terbesar di dunia. Bagaimana mungkin? Lalu hal yang aneh kedua adalah Bapak Ibu, kalau kita lihat di sepanjang Kisah Para Rasul, kan Kisah Para Rasul itu menceritakan bagaimana mula-mulanya kekristenan terbentuk. Tetapi kalau kita lihat Bapak Ibu, tidak ada cerita keberhasilan yang spektakuler di dalamnya. Bapak Ibu akan melihat orang-orang yang menjadi founder, tanda kutip, dari Kisah Para Rasul, dari gereja, itu adalah orang-orang yang kemudian banyak mengalami kisah-kisah kegagalan.
Kita lihat beberapa di antaranya, kisah-kisah yang paling sering didengar dari dalam Kisah Para Rasul. Misalnya kisah Petrus, nah ini sering disebut sebagai founder kekristenan ya. Dia orang yang pertama kali dikenal sebagai orang yang mendirikan gereja yang pertama. Saat ini namanya itu ditahbiskan, dipakai untuk menamai basilika terbesar yang menjadi pusat penyembahan umat Katolik ya, Basilika Saint Peter. Orang-orang Katolik, paus, pemimpin tertinggi itu ada di sana. Founder orang Kristen, kekristenan itu adalah Petrus. Siapa dia? Dia seorang nelayan, Bapak Ibu. Dia tidak menerima pendidikan yang formal. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang founder dari sebuah agama yang besar? Lalu kita lihat Stefanus, Bapak Ibu, di pasal Kisah Para Rasul 6 hingga ayat 7, kisah yang sering kita dengar. Stefanus itu siapa? Stefanus itu hanya pengurus yang mengurusi janda-janda miskin, orang-orang terlantar. Dia tidak punya usaha atau pelayanan atau gerakan yang besar. Bahkan dia dicap sebagai bidat oleh orang-orang Yahudi saat itu. Bacalah pasal 6, pasal 7, ia mati sebagai seorang bidat. Seorang yang dianggap menyebarkan sekte, mengajarkan ajaran yang sesat. Lalu Paulus, Bapak Ibu, Paulus adalah seorang pengkhianat bagi orang Yahudi. Memang dia menempuh pendidikan formal yang tinggi, yang bergengsi pada saat itu. Memang dia sempat menduduki jabatan yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, ketika dia menyebarkan kekristenan, dia tidak lagi membawa gelarnya, tidak lagi membawa jabatannya yang bergengsi itu. Dia hanya berkeliling sebagai seorang penjual tenda. Bagaimana mungkin Bapak Ibu, kekristenan, agama terbesar di dunia saat ini, itu dimulai disebarkan oleh orang-orang yang tidak kompeten, yang banyak dicatat kegagalannya di Kisah Para Rasul. Bapak Ibu, kita bisa melihat bersama-sama pada pagi hari ini bagaimana kemudian Tuhan memimpin para rasul yang tidak kompeten, yang banyak gagalnya ini untuk menjadi founder, menjadi penyebar, pemimpin umat Tuhan mengenal Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-3. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bagaimana caranya kekristenan bisa dimulai oleh orang-orang yang tidak qualified ini? Bapak Ibu, kekristenan memang bukan dimulai, bukan disebarkan oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Tetapi mereka kekristenan pertama-tama disebarkan, diajarkan oleh orang-orang yang adalah saksi dari kehidupan kebangkitan Yesus Kristus. Para rasul memang bukan orang-orang yang kompeten, tetapi mereka adalah saksi dari Yesus Kristus. Bapak Ibu, Kisah Para Rasul itu kitab yang menjadi satu bagian dengan kitab Lukas ya. Penulisnya Lukas itu menulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul itu sebagai satu
rangkaian kisah yang sebenarnya tidak terpisah satu sama lain. Kisah para rasul ini volume yang kedua. Kalau kita lihat Bapak Ibu di di kitab Lukas pasal yang ke-24, mari kita buka bersama-sama. Kita akan lihat siapa sebenarnya para rasul itu. Kenapa mereka bisa menjadi para rasul yang menyebarkan kekristenan. Mari kita buka Lukas 24 ayat 44 hingga 48. Lukas 24 ayat 44 hingga ayat yang ke-48. Jika sudah, mari kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya itu. Para rasul bisa menjadi founder dari kekristenan karena pertama-tama mereka adalah saksi dari karya kuasa Yesus Kristus. Bapak Ibu, kitab Lukas sebagai penulis kitab Lukas dan kisah para rasul tidak menutup-nutupi bahwa para rasul Petrus, Matius, Markus, dan 12 murid yang lain itu orang-orang yang tidak kompeten. Berkali-kali Lukas itu menulis ketidakkompetenan mereka. Kita lihat di Lukas 24, semoga masih dibuka kisah 24-nya ya. Lukas 24-nya. Dari ayat 13 hingga ayat 35 Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus mati, para murid itu tercerai-berai, ada murid-murid yang lari kabur ke kota-kota yang lain. Diceritakan di Emmaus, dalam perjalanan di Emmaus itu, ketika Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid, tidak dituliskan mereka siapa, para murid itu tidak mengenali Yesus. Mereka tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Yesus. Sampai di ayat 25 Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Yesus sendiri menyadari dan mengakui bahwa murid-murid, rasul-rasul yang dia pilih adalah orang-orang yang tidak kompeten. Yesus keluar teguran dari mulutnya sendiri, kamu bodoh, kamu lamban, kamu gak ngerti kebenaran firman Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, sampai momen Yesus Kristus mau naik ke surga, di kisah para rasul pertama ayat 6, ketika Yesus hampir naik ke surga, pertanyaan yang ditanyakan oleh para rasul adalah, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sampai titik terakhir Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Yang mereka pikirkan bukan firman Tuhan. Yang mereka mengerti bukan karya dan rencana Tuhan. Tetapi mereka memikirkan, merancangkan agenda mereka sendiri berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Mereka tahu Yesus Kristus datang untuk jadi raja. Mereka tahu Yesus Kristus datang untuk menjawab doa mereka supaya mereka jadi orang-orang yang ada di kanan dan kiri Yesus Kristus ketika ia jadi raja kelak. Mereka pikir saat itu juga Yesus Kristus akan menunjukkan kuasanya. Kuasa yang mereka sadari, mereka pahami hanyalah sebatas kuasa raja yang bisa menguasai kerajaan-kerajaan. Kuasa yang mereka pahami, yang dimiliki oleh Yesus Kristus hanyalah kuasa untuk bikin hukum, mengangkat pedang, membuat orang-orang kasih upeti kepada dia. Kuasa Yesus Kristus hanya dipahami oleh para murid sebagai raja
yang akan memimpin selama periode waktu tertentu di dunia. Para murid gak ngerti. Jangankan firman Tuhan, bahkan pribadi yang masih ada di depan mata kepala mereka sendiri. Apa rencananya, apa isi hatinya mereka pun tidak mengerti. Tetapi di tengah ketidakkompetenannya mereka, di tengah ketidakmengertiannya mereka, di tengah kebodohan mereka, Yesus menunjukkan, mengajarkan, memimpin mereka dalam pemahaman yang benar. Di ayat 44, ia menunjukkan, inilah perkataan para nabi, akulah penggenapan dari nubuatan-nubuatan para nabi. Di ayat 45 Bapak Ibu, Lukas 24 ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ketika mereka tidak mengerti, Yesus menyatakan diri. Ketika mereka tidak tahu, Yesus membukakan pikiran mereka. Lalu Bapak Ibu, mari kita kembali kisah para rasul, agak bolak-balik sedikit gak apa-apa ya. Yesus kemudian tidak hanya menyatakan dirinya, ia juga menunjukkan bukti-bukti. Selama 40 hari berulang kali dia menampakkan dirinya. Selama 40 hari dia membuktikan bahwa dia Tuhan yang bangkit atas maut. Dia menjadikan para murid, para rasul yang tidak kompeten ini menjadi orang-orang yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri tentang karya dan kuasa Yesus Kristus. Dia membukakan pikiran, dia membukakan mata para rasul. Dan kemudian tidak berhenti sampai di situ, di ayat 4 sampai ayat yang kelima, Tuhan Yesus berjanji, tunggu. Yohanes membaptis dengan air, tapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Para murid gak kompeten, tidak mampu, tetapi Tuhan memberikan hal yang akan membuat para murid mampu, yaitu Allah Roh Kudus. Dia memberikan pribadi Allah yang akan tinggal diam dalam hati para rasul, menuntun, memimpin perkataan para rasul. Turunnya Roh Kudus akan kita peringati 10 hari lagi di hari Pentakosta. Bapak Ibu, kita akan melihat bahwa Petrus, Paulus, Stefanus, para rasul yang lain itu tidak kompeten, tetapi mereka adalah saksi dari penggenapan nubuatan nabi. Mereka melihat pribadi Yesus Kristus, mengalami pribadi Yesus Kristus dalam hati mereka, dalam hidup mereka. Mereka juga melihat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Para rasul punya otoritas, punya kemampuan untuk menjadi founder dari kekristenan, bukan karena pendidikan mereka, bukan karena kapasitas mereka, tetapi karena mereka adalah saksi. Yesus menunjukkan dirinya, Allah Roh Kudus memimpin pemahaman dan arah pemberitaan mereka. Para saksi, orang-orang yang menyaksikan mengalami Yesus Kristus. Bapak Ibu, kalau kita baca kisah para rasul, kita akan menemukan di sepanjang kisah para rasul, memang yang hidup bersama-sama dengan Yesus Kristus hanya para rasul ya, para murid. Tetapi kita akan lihat bahwa Stefanus pun adalah orang yang melihat Yesus Kristus. Mari kita buka pasal 7, kisah para rasul pasal 7, ayat yang ke-56. Sesaat sebelum Stefanus dibunuh karena ia dipandang, divonis sebagai bidat, ia mengalami hal ini. Ayat 55 dan 56. Pasal 7 ayat 55 dan 56. Namun Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah.
Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus menjadi saksi karena dia melihat, mengalami karya Yesus Kristus. Mari kita buka pasal 9. Pasal 9. Ayat 3 hingga ayat 6. 3 hingga ayat yang 6. Pasal 9 ayat 3 hingga ayat yang ke-6. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kamu perbuat. Orang-orang ini bisa menjadi founder, menjadi rasul, utusan Yesus Kristus. Karena mereka adalah orang-orang yang melihat, yang mengalami, yang diarahkan dan dituntun di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, seorang teolog kemudian berkata, agak salah untuk memberikan judul kitab ini Kisah Para Rasul. Nggak tepat kalau menuliskan judul kisah ini sebagai Kisah Para Rasul. Dia kemudian mengatakan lebih tepat untuk menuliskan judul kitab ini adalah Kisah Yesus Kristus yang diceritakan para rasul, yang disebarkan oleh para rasul. Kisah Yesus Kristus yang kemudian mengutus Roh Kudus untuk memampukan para rasul memberitakan, menyatakan kabar tentang Yesus Kristus. Agak panjang ya judulnya ya Bapak Ibu ya, jadi bahasa Inggris X aja. Bapak Ibu, kisah para rasul dipenuhi bukan dengan kisah orang-orang yang bisa, mampu, pinter, kompeten. Tetapi dipenuhi dengan kisah orang-orang yang dimampukan, ditopang, diutus oleh Yesus Kristus di dalam topangan kuasa Allah Roh Kudus. Jadi saat ini apa yang menghalangimu untuk jadi saksi? Bapak Ibu, perintah pergilah kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, itu bukan hanya perintah untuk para rasul. Perintah untuk menjadi saksi-saksi Tuhan bukan hanya dikenakan kepada para rasul yang melihat secara langsung, tetapi bagi setiap orang yang sudah mengalami, menghidupi karya kuasa Yesus Kristus dalam hidup mereka. Bapak Ibu, percayakah Yesus Kristus datang ke dunia sebagai Tuhan yang menggenapi nubuatan para nabi? Jemaat sekalian, percayakah engkau bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus dosamu dan dia bangkit membawa kemenangan bagimu? Percayakah kamu bahwa saat ini Yesus Kristus sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa? Kalau iya, berarti kita, engkau dan saya adalah juga saksi-saksi Kristus. Kita adalah orang-orang yang sudah diperlengkapi, dituntun, dimampukan untuk melihat karya Yesus Kristus dalam hidup kita. Jadi apa yang menghalangi kita untuk bersaksi hari ini? Sebagian dari kita mungkin mengatakan, oh saya belum pinter-pinter amat belajar Alkitab. Sebagian berkata, oh hidup saya belum kudus-kudus amat. Oh, saya nggak pinter ngomong, saya nggak pinter cerita, saya takut ketemu orang, kata introvert. Banyak orang yang kemudian menyatakan saya nggak bisa untuk bersaksi karena saya belum pernah ikut pelatihan yang disediakan oleh gereja. Banyak orang yang mengatakan saya nggak bisa jadi saksi, saya sibuk dengan pekerjaan saya.
Saya sibuk dengan kehidupan saya. Bapak Ibu, requirement untuk menjadi saksi itu bukan tuntutan waktu, bukan kepintaran, kecerdasan, bukan pengalaman, tetapi apakah kita sudah menerima karya Yesus Kristus dalam hidup kita. Jika sudah, maka kita adalah orang-orang yang sebenarnya kompeten. Karena ada karya Yesus, ada karya Allah Roh Kudus dalam hidup kita. Hal aneh yang kedua Bapak Ibu tadi yang kita bahas sama-sama ya. Selain kisah para rasul dipenuhi oleh kisah orang-orang yang kompeten, kita juga akan menemukan kisah-kisah di kisah para rasul itu dipenuhi dengan kisah orang-orang yang penuh dengan kegagalan. Apa yang dilakukan oleh Petrus, Paulus, Stefanus itu ujung-ujungnya kegagalan anyway. Bapak Ibu akan menemukan kisah Stefanus yang mati dirajam batu. Mati sebagai orang yang hina, itu kegagalan besar. Bapak Ibu akan melihat Petrus yang memang kisahnya nggak tercatat di kisah para rasul ya, tetapi tradisi gereja menceritakan bahwa dia mati disalib terbalik, mati dengan state yang sama dengan Yesus Kristus, hina ya. Ujung pelayanannya dia nggak lihat tuh Basilika Santo Petrus dibangun, dia nggak lihat ada kekristenan menjadi 30% mayoritas agama di dunia. Dia mati sebagai orang yang disalib terbalik. Dan Paulus, Bapak Ibu, kisahnya tercatat di ujung kisah para rasul. Kita akan lihat ujung kisah Paulus di kisah para rasul. Ujungnya apa? Dia akan disidang di Roma. Disidang sebagai pesakitan, disidang sebagai orang yang mengganggu stabilitas negara. Disidang sebagai orang yang dihukum, dan nanti tradisi juga menceritakan dia memang dihukum, dia nggak dikasih bebas. Dia tidak melihat raja-raja Kristen, dia tidak melihat kerajaan-kerajaan Kristen. Dia melihat raja-raja yang memberikan vonis pancung kepada dirinya sendiri. Ujung dari pelayanan para rasul ini adalah kematian, dan kematiannya bukan damai ya, bukan tenang, kematian yang mengerikan. Kenapa ya? Kisah para rasul menunjukkan bahwa para foundernya mati dengan cara yang begitu mengerikan. Kenapa kekristenan itu diwarnai dengan kisah orang-orang yang ujungnya itu penderitaan. Kalau kita mau jualan kan kita harus kasih testimoni yang baik dan menarik ya. Kalau kita mau produk kita laku, kita harus endorse orang-orang yang sukses menggunakan produk kita, bukan? Tapi kenapa kisah para rasul malah menceritakan orang-orang yang ujungnya mengerikan? Bapak Ibu, kita akan melihat dari kisah para rasul 1 ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Alasan kenapa orang-orang ini tetap ditulis di dalam kisah para rasul dan kenapa orang-orang ini tetap bersaksi di tengah segala ujung dan perjalanan yang sulit ini. Karena mereka pada akhirnya bukan jadi ujung dari kisah para rasul. Petrus, Paulus, Stefanus itu bukan orang-orang yang ada menjadi tokoh utama di ujung kisah para rasul. Kisah Petrus, Paulus, dan Stefanus itu bukan ujung dari kisah para rasul. Kisah para rasul diawali dengan cerita bahwa Yesus Kristus naik ke sorga, dan di ayat 11 ada janji yang mengatakan Yesus ini yang diangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga.
diawali dengan janji Yesus Kristus akan datang kembali dan diakhiri dengan apakah Yesus Kristus sudah datang kembali? Belum. Dengan cerita bahwa Injil, cerita tentang Yesus Kristus sudah sampai ke Roma. Roma adalah ujung dunia bagi para rasul hari itu. Roma adalah pusat dunia saat itu. Bapak Ibu perhatikanlah nanti jika ada waktu bacalah kisah para rasul. Kita akan lihat di awal kisah para rasul, pusat kehidupan para rasul itu Yerusalem. Tetapi di ujung kisah para rasul, pusat hidup mereka, pusat hidup Paulus minimal adalah Roma. Roma yang menjadi pusat dari pemerintahan saat itu. Bapak Ibu kelak Roma, dari Roma kekristenan akan menyebar ke seluruh dunia. Bapak Ibu, kisah para rasul berisi tentang penderitaan, tentang perjuangan yang berat, tentang kisah orang-orang yang mati karena menunjukkan bahwa orang-orang Kristen, para rasul adalah orang-orang yang memang masih menanti. Memang dalam penantian itu ada perjuangan, ada tantangan. Memang dalam penantian itu ada hal yang harus dikerjakan dengan setia. Yesus sebelum naik ke surga berkata, dan ini tentu kita sudah hafal, sudah tahu. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh dunia, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Para rasul tetap bersaksi, para rasul jadi orang yang terus ceritanya ditulis di dalam kisah para rasul karena mereka adalah orang-orang yang menantikan kedatangan Yesus Kristus dan itu belum selesai sampai hari ini. Jadi kalau boleh saya katakan Bapak Ibu, kisah para rasul itu masih ada volume 1, 2, 3 entah sampai ke berapa ribu sampai hari ini. Dan kita adalah orang-orang yang ada di volume yang kesekian tersebut. Para rasul adalah orang-orang yang menanti. Dan dalam penantiannya mereka adalah orang-orang yang diperlengkapi untuk pergi menyaksikan kasih dan karya Tuhan dalam hidup mereka. Bapak Ibu, kita akan melihat di sepanjang kisah para rasul bahwa memang orang-orang ini adalah orang-orang yang gagal. Mereka mati sebagai bidat bagi orang Yahudi. Mereka mati sebagai orang-orang yang dianggap merusak stabilitas negara. Mereka mati sebagai orang-orang yang menyebarkan sekte. Tetapi di hadapan Tuhan Bapak Ibu, mereka adalah orang-orang yang menyatakan, mengerjakan karya Yesus Kristus dengan setia di dalam penantian mereka. Bapak Ibu, ketika saya diberikan tema ibadah hari ini adalah The Passion of the Witness, saya sangat tertarik dengan pemilihan kata The Passion. Bapak Ibu tahu arti kata passion? Anak muda tahu lah, anak muda tuh suka banget kata passion. Ini tuh passion gue banget, gue tuh passionate banget dalam melakukan hal itu gitu ya. Passion lu apa sih? Passion gue sih main game. Passion lu apa sih? Passion gue sih ngegambar. Bapak Ibu bisa tebak arti kata passion? Secara umum sering dipakai untuk merujuk pada sesuatu yang sangat disukai, sangat tertarik untuk dilakukan oleh seseorang. Kalau orang berkata, saya passionnya main musik, maka kita bisa tahu orang itu suka main musik, pintar main musik, belajar main musik. Kalau anak kita bilang, mah pak passion aku itu jadi YouTuber, maka berarti dia pengen jadi YouTuber. Setuju Bapak Ibu? Nah itu berarti tema yang lain ya. Passion itu sesuatu yang kita suka lakukan, mau kita lakukan dengan penuh sukacita karena kita suka. Karena kita mau,
karena kita bisa. Passion Bapak Ibu apa saat ini ya? Ya jawab sendiri ya Bapak Ibu ya. Tapi menarik Bapak Ibu, kalau kita searching arti kata passion, ada dua ternyata artinya. Yang pertama memang benar ya, strong and barely controllable emotion. Kesukaan, rasa suka, semangat, sukacita yang gak bisa ditahan. Orang-orang kalau passionnya main game akan main game terus gitu-gitu. Kalau orang passionnya kerja terus dan seterusnya. Tetapi ada arti yang lain Bapak Ibu. Arti yang lain adalah the suffering and the death of Jesus. Makanya ada film The Passion of the Christ. Itu loh yang kalau Jumat Agung kita nangis-nangis nontonnya ya. Karena gak tega lihat Tuhan Yesus dicambukin dan sebagainya. Judulnya The Passion. Dalam bahasa Inggris kata passion itu bukan hanya merujuk pada sesuatu yang kita sukai. Yang kita rela lakukan karena kita suka dan bisa. Kata passion itu merujuk juga menariknya pada penderitaan. Ada unsur penderitaan di dalamnya. Makanya saya sering ngomong sama anak-anak muda bahwa kalau kamu bilang kamu passionate pada satu bidang, pada satu hal, maka sebenarnya bukan hanya kamu suka melakukannya, tetapi kamu rela untuk menderita, rela untuk susah payah, rela untuk banting tulang demi hal yang kamu passionate itu. Jadi kalau kamu bilang, aku passionate di bidang musik gitu, tapi gak pernah latihan, ya mohon maaf, kamu cuma suka tapi gak sampai passionate. Bapak Ibu, tema kita hari ini, the passion of the witness. Bapak Gili mungkin mengharapkan kita jadi orang-orang yang suka bersaksi, ingin menyaksikan kisah kasih Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu, kata passion sendiri punya kandungan rela menderita demi hal tersebut. Kalau kita hari ini bilang, marilah kita jadi jemaat Tuhan yang passionate untuk bersaksi, untuk jadi saksi. Maka sebenarnya orang-orang itu juga harus menyadari ketika kita jadi saksi, ada hal-hal yang harus kita perjuangkan dengan ekstra. Ada hal-hal yang harus kita tanggung sebagai beban. Kalau kita passionate jadi saksi Tuhan, kita tidak hanya terima kabar sukacita bahwa saya sudah mati, saya sudah mati dan bangkit bersama-sama dengan Yesus Kristus. Saya sekarang anak-anak Tuhan. Tetapi kita juga menanggung harga dari jadi anak-anak Tuhan. Ketika kita jadi anak Tuhan di perusahaan, di kantor kita, beban kita, tantangan kita, berarti kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita dengan nilai-nilai Yesus Kristus. Itu kesaksian kita. Ketika kita passionate jadi murid Tuhan, jadi anak Tuhan di sekolah kita, maka cara kita mengerjakan tugas kita, cara kita mengejar cita-cita kita, itu juga harus sesuai dengan nilai-nilai Kristus. Itulah kesaksian kita. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berkata, saya belum siap jadi saksi Kristus, saya belum siap bersaksi bagi orang lain, kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita sebenarnya mungkin belum yakin pada status, pada hidup kita yang sudah diperbaharui di dalam Yesus Kristus. Orang-orang yang sudah diperbaharui mengalami kasih kuasa Yesus Kristus, dialah saksi Tuhan. Dan orang-orang yang passionate jadi saksi Tuhan adalah orang-orang yang bersedia untuk menanggung apa yang harus dia tanggung untuk menyaksikan kasih Tuhan. Saya akan mengakhiri khotbah saya dengan menceritakan sejarah maraton. Bapak Ibu, ada yang pernah ikut maraton? Wah, Ebi sudah di Amerika, nggak ada lagi. Ada yang pernah lihat maraton? Bapak Ibu tahu jarak lari maraton itu berapa lama, berapa panjang, berapa jarak ya, berapa kilometer?
Yang full maraton itu 42 kilometer. Maraton itu 42 kilometer. Bapak Ibu, sebenarnya olahraga maraton itu katanya awal mula diciptakan untuk menghormati jasa seorang pembawa pesan yang namanya Pedipides. Susah ya ngomongnya. Pedipides. Nah, Pedipides ini, maaf kalau saya kecengklak ya. Pedipides ini adalah seseorang messenger pasukan Yunani. Sebelum Masehi, Yunani itu kerajaan yang adidaya. Mereka suka berperang kemana-mana untuk memperluas wilayah mereka. Salah satunya tempat tinggal Yesus Kristus itu pernah juga dijajah oleh Yunani ya. Israel itu pernah dijajah oleh kerajaan Yunani sebelum Romawi. Nah, ceritanya Yunani sedang berperang dengan Persia. Singkat cerita mereka menang. Pedipides ini adalah angkatan prajurit yang kemudian diutus untuk pergi dari medan perang sampai kota Athena untuk mengabarkan bahwa kita sudah menang. Dan jaraknya adalah 42 kilometer kurang lebih. Jadi Pedipides ini harus berlari sepanjang 42 kilometer. Dia harus mengabarkan kabar ini dengan secepat-cepatnya, tidak boleh terlambat supaya rakyat, pemimpin-pemimpin di Athena tahu tentang kemenangan ini. Maka dia berlari sepanjang 42 km. Sesampainya di Athena, dia masuk istana dan berkata, "Kita menang!" Dan mati. Mati, Bapak Ibu. Kita menang, lalu mati. Orang-orang yang mendengar kabar sukacita itu, merayakan kemenangan itu tanpa ingat Pedipides itu mati di sana. Dan sejak itu pemerintah Yunani membuat lomba maraton untuk mengingat ada messenger yang passionate sampai mati demi mengabarkan kabar sukacita tentang kemenangan perang mereka ke Athena. Bapak Ibu, ini yang kemudian menjadi kerinduan kita. Bahwa kita jadi saksi yang passionate. Kita jadi saksi karena kita adalah orang-orang yang sudah mengalami, sudah melihat, sudah jadi bukti bagi banyak orang bahwa Yesus Kristus itu hidup dan karyanya efektif dalam hidup saya. Berita kita bukan tentang, wah saya jadi sukses setelah jadi Kristen. Wah lihat hidup saya baik-baik saja kan, karena saya punya Tuhan Yesus. Berita kita bukan tentang hidup kita, tetapi tentang Yesus Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Jika saat ini ada kelemahan, ada keraguan, ada kegagalan, ada keterbatasan yang menghalangi kita untuk jadi saksi, jangan, Bapak Ibu. Yesus Kristus yang membukakan pikiran, membukakan hati dan mata para rasul, dia juga membukakan pikiran, hati, mata kita melihat karya Yesus Kristus. Allah Roh Kudus yang menopang, mengarahkan pemberitaan para rasul. Allah Roh Kudus itu juga yang akan mengarahkan, menopang pemberitaan kita. Pemberitaan kita bukan bergantung pada kondisi hidup kita, tetapi pada siapa yang hidup dalam hidup kita. Bapak Ibu, di akhir kisah kenaikan Yesus Kristus ke surga, para rasul dicatat bengong ketika lihat Yesus naik ke surga. Kaget lah ya pasti ya. Hah? Kok naik? Hah? Kemana? Dan ketika mereka masih bingung, ada
dua orang yang berpakaian putih berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Bapak Ibu, ini bukan pertanyaan yang butuh jawaban, ini sebuah teguran. Kenapa kamu bengong menantikan Yesus Kristus, melihat Yesus Kristus yang gak ada lagi? Dia akan datang lagi. Pergi, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Ketika para rasul mendengar pertanyaan retoris ini, mengapa kamu memandang langit, berdiri ke langit? Itu mereka langsung pergi ke Yerusalem, berdoa menantikan pertolongan Allah Roh Kudus dan melakukan apa yang Tuhan ingin mereka lakukan. Hai orang-orang Kristen, mengapa kamu berdiri menatap langit hari ini? Mengapa kamu hanya menatap langit hari ini? Kita adalah orang-orang yang percaya satu hari nanti Yesus Kristus akan datang kembali. Amin. Itulah kenapa kita rela waktu libur kita pakai untuk datang ke gereja melayani. Bukan, karena kita percaya kenaikan itu benar. Dan Yesus Kristus akan datang lagi, benar. Saya datang ke gereja karena saya menantikan kedatangan Yesus Kristus, benar. Tetapi bagaimanakah caranya kamu menanti? Apakah kita hanya jadi orang-orang yang memandang ke langit, Tuhan kapan datang? Hidup aku susah, hidup aku capek. Tuhan kapan datang? Nanti aja, aku belum merit. Tuhan, kapan datang? Dunia makin jahat. Apa kita hanya jadi orang yang memandang langit dan bertanya-tanya? Marilah kita jadi seperti para rasul yang jadi saksi bahwa Yesus Kristus itu hidup dalam hidup saya. Yesus Kristus itu masih berkarya sampai saat ini. Hidup saya buktinya. Yesus Kristus Tuhan yang layak dinantikan. Dengan segala perjuangan, dengan segala extra mile yang kita lakukan dalam segala kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan hidup kami. Biarlah Tuhan Allah Roh Kudus, Engkau memberikan kami keberanian, Engkau yang memberikan kami kemampuan, Engkau yang mengarahkan langkah-langkah kami, Engkau yang mengarahkan pembicaraan kami. Supaya kami dimampukan untuk menyatakan kehadiran dan karya Yesus Kristus dalam hidup kami. Kami mungkin lemah, kami mungkin terbatas, kami mungkin tidak sempurna, kami banyak gagalnya. Tetapi biarlah segala hal yang kami alami di dunia ini, kesuksesan kami, perjuangan kami, kegagalan kami, tantangan-tantangan yang melemahkan kami, segala sesuatunya yang kami alami, kami hidupi pada akhirnya boleh menyatakan kehadiran Yesus Kristus dalam hidup kami. Ini kami para saksi Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Kita serahkan kembali.